Setelah mendengarkan kata-kata Bao Longsing, banyak apoteker terdiam. Mereka memiliki harapan di hati mereka, berharap Chen Wenliang dan yang lainnya akan menyerang Sekte Fa Tianzhan. Jika jatuh ke tangan Chen Wenliang dan yang lainnya, dia tidak akan menjadi tahanan. Bagaimanapun, pelakunya adalah Su Tianzuo. Sekarang Su Tianzuo telah dipukuli dan meringkuk di sudut, berlama-lama. Ada seorang apoteker yang marah yang meninju dan menendangnya di masa lalu, tetapi tidak memukulinya sampai mati. Bagaimanapun, orang ini masih berguna. Ketika saatnya tiba, dia bisa diserahkan kepada Chen Wenliang dan yang lainnya untuk menebusnya dosa. Gemuruh. Tiba-tiba tanah berguncang, dan seluruh pulau berguncang. Formasi pertahanan di sekitar pulau runtuh seketika, aura warna-warni menghilang, dan lonceng dewa di tengah pulau hancur pada saat ini. Bunuh. Chen Wenliang melihat formasi pertahanan dan segera memimpin banyak ekor untuk membunuh orang-orang dari Sekte Fa Tianzhan. Masing-masing apoteker ini bekerja keras dan mengeluarkan potensi penuh mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menduduki pulau itu sebelum Mu Qiufeng dan yang lainnya tiba, hidup mereka akan dalam bahaya. Di bawah tekanan kematian, apoteker ini meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak murid Sekte Zantian Dharma harus berdiri untuk bertarung. Namun, yang tertinggi di sini hanyalah seorang diaken, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan para apoteker ini. Ditambah dengan Chen Ping dan orang-orang dari Sekte Liangyi, orang-orang dari Sekte Fa Zantian dibantai secara sepihak. Tidak seorang pun boleh berbelas kasihan, dan tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Perintah Chen Ping dengan keras. Chen Ping tahu bahwa jika dia dibiarkan hidup dan menunggu Mu Qiufeng dan yang lainnya tiba, orang-orang ini akan siap untuk bergerak dan melakukan serangan penjepit terhadap mereka, yang akan merepotkan. Ping bukanlah wanita suci. Jika dia mengancam keselamatannya sendiri, dia harus mati. Bunuh, tidak ada yang akan selamat. Chen Wenliang mendengar perintah Chen Ping dan meraung keras. Orang-orang Zantian Dazong melolong seperti hantu ketika mereka dibunuh, dan ketika Feng Xing melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlari menuju ruang bawah tanah. Dia tetap seorang apoteker, jadi selama dia bergaul dengan apoteker, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Chen Wenliang tidak akan pernah bisa membunuh semua apoteker. Lagi pula, banyak dari mereka bekerja sama. Yang perlu kita lakukan hanyalah menangkap dalang Su Tianzuo dan Bao Longsing. Tetapi ketika Feng Xing berlari ke ruang bawah tanah dengan panik, dia tercengang karena dia melihat Su Tianzuo, yang dipukuli sampai mati, meringkuk di sudut ruang bawah tanah. Bao Longsing dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat saat mereka melihat Feng Xing berlari ke ruang bawah tanah dengan panik. Hahaha, orang ini sangat panik, seseorang dari luar pasti telah menerobos masuk. Bunuh binatang buas dari Zantian Dazong itu, tidak ada yang akan hidup. Feng Xing tua, kamu menipu kami, dan sekarang kamu akan melakukannya. Dihukum juga, itu pembalasan. Banyak apoteker yang menyombongkan diri dan berteriak keras. Xing tidak menyangka bahwa para apoteker ini akan begitu pemarah sehingga mereka bahkan membunuh Su Tianzuo, Presiden Asosiasi Apoteker. Mendengarkan keributan di luar, Feng Xing tidak punya pilihan selain mencari sel dan masuk. Saat ini,
Chen Ping dan yang lainnya di luar telah membunuh semua anggota sekte Fatianzan dan sedang mencari Su Tianzuo dan yang lainnya. Rekan Daois Chen, kami telah mencari di seluruh pulau, tetapi kami masih belum menemukan Su Tianzuo dan yang lainnya. Mungkinkah mereka tidak ada di pulau ini? Tidak mungkin, tempat ini jauh dari daratan, dan mereka tidak punya tempat lain untuk pergi kecuali ke pulau kecil ini, balas Songqing. Presiden Chen, tolong ajak seseorang untuk melihat apakah ada ruang bawah tanah, jalan rahasia, di Sekte Santian Dharma. Su Tianzuo dan yang lainnya pasti ada di sini. Saya akan membawa orang-orang dari Sekte Liang Yi ke pulau. Formasi pertahanan telah diatur. Ketika Mu Qiufeng dan Yang Ye tiba, mereka masih bisa melawan untuk sementara dengan formasi pertahanan, kata Chen Ping. Oke, saya akan memeriksanya dengan cermat. Setelah Chen Wenliang mengatakan itu, dia memimpin yang lain untuk melanjutkan pencarian. Chen Ping, bersama dengan Gu Tianchao dan lainnya dari Sekte Liang Yi, mulai membentuk barisan pertahanan. Seluruh pulau mencakup area seluas lebih dari 10 mil. Sangat sulit untuk membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Jadi Chen Ping dan yang lainnya juga bekerja keras. Chen Ping pertama-tama mengatur formasi di pulau itu, dan kemudian Gu Tianchao memimpin orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk menggambar formasi di sekitar pulau. Chen Wenliang membawa semua apoteker, dan mencari di setiap inci tanah untuk mencari ruang rahasia atau jalan rahasia. Semua orang bekerja keras, tidak ada yang bebas, mereka semua tahu bahwa ini berpacu dengan waktu. Presiden Chen, kami menemukan ruang rahasia. Pada saat ini, seorang apoteker berteriak keras. Chen Wenliang segera memimpin orang-orang untuk bergegas, dan kemudian berjalan melalui terowongan yang gelap. Di bawah gelap dan lembab, hanya ada cahaya api redup dan deretan sel. Jelas sekali bahwa ini malah penjara bawah tanah. Presiden Chen, melihat Chen Wenliang dan yang lainnya masuk, apoteker yang dikurung di ruang bawah tanah sangat bersemangat dan mulai berteriak. Ini mengejutkan Chen Wenliang, dan ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah Bao Longxing dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Chen Wenliang sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Bao Longxing, bukankah kamu anggota Sekte Heaven Sanqing? Mengapa kamu dikurung di ruang bawah tanah saat ini? Chen Wenliang tertawa. Bao Longxing merasa malu dan berkata dengan cepat, Presiden Chen, saya ditipu oleh Su Tianzuo. Kami semua tertipu dan hanya mendengarkan kata-kata Su Tianzuo. Sekarang Su Tianzuo telah ditundukkan oleh kami, cepatlah, ayo kita keluar. Setelah Bao Longxing mengatakan ini, dia meminta orang-orang menyingkir, secara langsung memperlihatkan Su Tianzuo yang sekarat. Melihat Su Tianzuo seperti itu, Chen Wenliang merasa lega untuk beberapa saat. Orang inilah yang menjadikan mereka seperti sekarang ini. Hanya memaksakan diri. Kamu tidak pandai bekerja sama dengan siapapun. Kamu hanya bekerja sama dengan orang-orang dari Sekte Fazantian. Orang-orang ini sangat licik, jika tidak, kamu tidak akan dibawa ke tempat seperti itu. Datanglah ke tempat di mana burung tidak buang air besar. Chen Wenliang mendengus dingin. Ya, pelajaran Presiden Chen benar. Kami benar-benar pantas mendapatkannya. Kami tahu kami salah, dan kami meminta Presiden Chen untuk mengeluarkan kami. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan binatang buas dari Sekte Fazantian.
Bao Longsing memohon. 66. Presiden Chen, biarkan kami keluar, kami benar-benar tahu kami salah. 66. Kami membunuh orang-orang dari Sekte Fazantian bersama-sama dan menghancurkan tempat ini. 11. Presiden Chen, Anda dan saya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, tolong. Banyak apoteker mulai berdoa kepada Chen Wenliang. Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia tidak tahan, jadi dia membuka pintu sel dengan keras. Tanda seru. Ketika dia baru saja mengulurkan tangannya, cahaya putih muncul. Dia menghindar dan mendorong Chen Wenliang menjauh. Presiden Chen, ada formasi di sini, dan kita menghancurkannya. Bao Longsing mengingatkan, ketika Chen Wenliang melihat ini, dia memerintahkan orang-orang untuk segera pergi ke Chen Ping. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghancurkan formasi, jadi dia harus membiarkan Chen Ping datang. Waktunya, tunggu saja Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk menyempurnakan formasi. Ketika dia tahu bahwa Chen Wenliang sedang mencarinya, Chen Ping segera bergegas, rekan Daois Chen, penjara bawah tanah ini dilindungi oleh formasi, dan formasinya harus dipatahkan. Kata Chen Wenliang. Chen Ping melirik ke ruang bawah tanah, dan kemudian ke banyak apoteker di ruang bawah tanah. Ketika orang-orang ini melihat Chen Ping, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping. Meskipun Chen Ping adalah hanya di alam kesengsaraan tingkat 6, banyak apoteker di sini yang levelnya lebih tinggi dari Chen Ping, tetapi saat ini mereka tidak berani melihat ke arah Chen Ping. Keagungan Chen Ping membuat orang-orang ini tidak dapat mengangkat kepala mereka meskipun mereka tahu bahwa aliansi penyegel iblis akan menggunakannya lagi. Tanda seru. Kekuatan Chen Ping terlihat jelas bagi semua orang, mulai dari menangkap Wang Qingxi hingga bergegas ke dalam badai, tapi dia keluar tanpa cedera. Sekarang dia telah menguasai pulau kecil ini lagi, setiap langkah yang diambil Chen Ping membuat mereka sangat terkejut. Chen Ping perlahan mengelurkan tangannya, dan telapak tangannya segera menemui sedikit perlawanan. Merusak. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Chen Ping, dan formasi di ruang bawah tanah runtuh pada saat ini. Seperti cangkang telur, ia pecah di mana-mana dan kemudian menghilang. Setelah formasi dipatahkan, ketika Bao Longsing dan yang lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba diundang. Pintu penjara bawah tanah langsung dirobohkan. Tanpa formasi, bagaimana pintu penjara biasa ini bisa menghentikan Bao Longsing dan yang lainnya? Terima kasih, rekan Daois Chen, karena telah menyelamatkan saya. Kami bodoh dan ditipu oleh Su Tianzuo. Kami tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Kami akan mengikuti bimbingan rekan Daois Chen. Bao Longsing, kepala keluarga Bao, sedang menjilat Chen Ping dengan hormat saat ini. Chen Ping sudah sering mendengar sunjungan seperti ini, jadi dia tidak peduli. Rekan Daois Chen, apa yang harus kita lakukan terhadap Su Tianzuo? Chen Wenliang menunjuk ke arah Su Tianzuo yang desas-desus dan bertanya. Su Tianzuo memenuhi luka saat ini, dan matanya penuh dengan permohonan, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, tolong, tolong. Su Tianzuo hanya ingin hidup saat ini. Dia tidak lagi berpikir untuk mendominasi dunia medis. Tapi apakah Chen Ping akan membiarkan hidup atau tidak tergantung pada Chen Ping. Saat Anda berkomplot melawan rekan kerja Anda, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskan mereka?
Mata Chen Ping dingin, dan tidak ada yang terbebani dalam memperlakukan orang seperti itu. Chen Ping mengayunkan tangannya dengan ringan, dan gumpalan api langsung menimpa Su Tianzuo. "Ah!" Su Tianzuo berteriak, mengatakan itu sangat menakutkan. Ketika semua apoteker melihat pemandangan ini, mereka gemetar. Jika apoteker ini tidak berguna dan menjaga Mu Qiufeng dan yang lainnya saat mereka berkelahi, mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah muncul semua orang, Su Tianzuo langsung terbakar menjadi abu oleh api. Dari awal hingga akhir, mata Chen Ping ternyata sangat dingin. "Ayo pergi," lalu Mu Qiufeng dan yang lainnya kembali, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Chen Ping berkata perlahan, "Rekan Daois Chen, ada orang lain yang harus ditangani." Saat ini, Bao Longxing buru-buru berbicara. "Siapa?" Chen Ping sedikit terkejut. "Ini dipimpin oleh Su Tianzuo. Itu sudah cukup untuk membunuh Su Tianzuo. Feng Xinglah yang memiliki ide untuk membawamu ke Laut Badai. Dialah yang membawa kita ke sini dan dipenjarakan oleh Sekte Fatiansan. Orang ini sudah menjadi anggota Sekte Penghancur Surga." Bao Longxing buru-buru membawa Chen Ping dan yang lainnya ke dalam penjara bawah tanah, dan melihat Feng Xing di sel paling dalam. "Bao Longxing, apa yang kamu bicarakan? Saya jelas-jelas menentang Anda karena merugikan rekan-rekan saya dan diasingkan oleh Anda. Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang?" Feng Xing ingin menyelesaikannya, jadi dia segera berdebat. Setelah mendengar kata-kata Feng Xing, banyak apoteker mulai menuduh Feng Xing, dan beberapa bahkan menghinanya. Namun Feng Xing bertindak sangat sedih dan sabar saat ini. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu siapa orang ini. Rupanya ranah Feng Xing tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, yang tidak menonjol sama sekali. Ketika dia pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, Chen Ping tidak pernah memperhatikan orang ini. "Feng Xing, kamu sudah jauh dari keluarga Feng selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak menyangka akan berada di sini." Pada saat ini, Nenek Zen tiba-tiba keluar dari kerumunan, memandang Feng Xing dan berkata. Ketika Feng Xing melihat Nenek Zen, ekspresi tiba-tiba berubah menjadi jelek. "Nenek Zen, apakah kamu kenal orang ini?" Chen Ping bertanya dengan ragu.